Halo warga Jateng News, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Octavianus dan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman seorang produser yang dimana memproduseri film Duga yang sekarang tayang di Tribun Jateng. Nah, sekarang kita sudah bersama Angelina Salsa di sebelah saya. Halo Angelina Salsa, tepuk tangan dong semuanya. Apa kabar nih Angelina Salsa? Baik ya. Nah, kesibukannya apa sih sekarang nih kamu nih? Sekarang karena habis magang, aku lagi sibuk mau ngejar TA nih. Ngejar TA ya? Tugas akhir. TA kamu apa tuh bakal nanti itu? Kemungkinan kayak talk show juga sih, cuma masih on progress juga. Oke, jadi buat sekedar informasi aja buat nih teman-teman. Jadi di UKSW itu untuk syarat kelulusan bukan cuman bisa skripsi saja ya, jadi bisa TA juga. Jadi TA itu kayak berupa bentuk video karya, hasil karya ya? Produk karya dari mahasiswanya itu sendiri. Nah, kamu udah kepikiran untuk bikin apa nanti? Bikin talk show? Enggak, apa namanya? Temanya? Oh, temanya. Temanya aku mungkin nanti menyangkut tentang kayak child grooming gitu. Cuma gitu. Kita tunggu aja ya teman-teman. Bakal jadi apa kamu nanti di sana? Produser juga? Produser juga, ya. Oke, kita doakan ya teman-teman nanti biar Angelina Salsa bisa sukses dalam TA-nya. Tepuk tangan semuanya. Oke, jadi kita masuk ke film Duganya ini. Nah, kamu itu kok bisa jadi produser di Duga ini? Itu gimana tuh ceritanya? Bisa diceritain nggak? Bisa. Itu jujur aku juga tidak menyangka ya, karena di pemilihan produser itu kan kita dibagi jadi 2 kelas. Oke. Di 2 kelas itu sendiri itu ada beberapa pilihan ya kayaknya pas waktu itu ya. Terus kayak aku juga kaget tiba-tiba kok diajuin namanya sama teman-teman. Terus aku kayak emang aku bisa. Emang padahal aku bener-bener gak ada background apapun tentang film. Dan pas waktu pemilihan divisi aja tuh aku masih kayak bingung kayak aku mau jadi apa ya, karena itu belum sebelum memilih produser gitu ya. Oke. Terus abis itu aku ditunjuk sama teman-teman, terus waktu itu aku sempet ngedown banget karena dengan backgroundku yang nggak ada yang berhubungan langsung sama film, dan kerjaanku pas kuliah juga cuma kuliah organisasi kayak emang aku bisa buat film yang menurutku itu proyek besar ya. Oke. Nah, disitu jadi tapi sama bantuan teman-teman semuanya, terus kayak aku bersyukur banget karena apa ya, aku punya tim yang sangat support banget. Jadi kayak ya bisa menjalannya dengan lancar, puji Tuhannya, terus diterima baik juga sama masyarakat. Terus aku udah seneng banget sih ya. Tapi kalau gue lihat lo ya Sal ya, waktu dengan lu yang bilang lu nggak punya pengalaman sama sekali, tapi waktu lu di hari H yang memimpin sebuah kelompok yang besar itu, menurut gue lu termasuk oke tau Sal. Bener oke banget. Kayak bener-bener bisa menjadi sebuah kepala yang dimana ya kita tahu kan yang namanya kelompok pasti kan ada yang gimana gitu. Nah lu bisa bener-bener kesabaran lu bener-bener ekstra banget di situ. Itu karena masih hari pertama ya mungkin. Oh gitu ya? Mungkin karena masih hari pertama. Oh betul, oke. Mungkin Anda tidak kena semprot pas hari ke-5 kayaknya. Oh ya? Oh jadi sebenarnya saya itu juga tim dari Duga ini teman-teman. Iya. Saya jadi volley artisnya. Iya, volley artisnya. Kemudian, oke, Duga. Itu apa sih? Duga. Filmnya tentang apa? Oke, jadi film Duga itu apa ya, kita itu dikasih tema kan sama dosen kita. Itu temanya tentang inspirasi dari kampus. Oke. Nah, Duga itu adalah sebuah film yang mengangkat sebuah kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus, tapi itu kampus itu tidak tahu. Dan apa ya, kita tuh pengen ngangkat cerita itu karena kita tuh mau kasih awareness ke orang-orang kayak kalau kamu menjadi korban pelecehan seksual, kamu tuh nggak usah perlu malu, kamu nggak usah harus bungkam terus, karena dengan kamu bungkam, kamu itu kayak istilahnya kayak kalah apa yang mau kamu sampaikan gitu loh. Jadi di film Duga itu aku dan teman-teman tuh mau kayak
ayolah semuanya, ayo kita bangkit, kita lawan pelecehan seksual itu. Dan walaupun korbannya wanita ya teman-teman, kayak kita harus apa ya, punya visi misi yang kayak aku bisa bangkit kok, aku bisa bangkit. Jadi ngapain harus takut sama pelaku ataupun pendapat orang lain gitu. Oke. Ini film itu cukup sensitif loh, Sal. Iya, sangat. Cukup sensitif dan di sini lu kok bisa berani buat nge-okein film ini? Mungkin karena basicnya aku sangat into apa ya, korban pelecehan seksual gitu ya. Okay. Karena apalagi di Indonesia sendiri gitu loh, kayak sebenarnya korban itu nggak salah, tapi kenapa korbannya harus malu gitu loh. Tapi malah pelakunya kayak bebas kemana aja. Dan aku jujur kalau dengar kasus kayak gitu di media sosial manapun itu, aku kayak marah gitu loh, kayak kenapa harus kalian yang malu, kenapa kalian yang harus menanggungnya gitu loh. Jadi makanya waktu scriptwriterku ngasih tema itu kan dia ngasih beberapa tema, terus aku langsung sebenarnya oke-nya langsung ke situ, karena kayak ya ini bisa banget diulik kok, dan aku yakin banyak orang yang akan jadi lebih aware. Begitu ya. Oke, Salsa. Kita tarik mundur ke belakang lagi nih. Boleh. Sebelum masuk ke Duga, tadi sebenarnya udah masuk ke Duga ya, tapi home production-nya Arutala. Apa itu artinya Arutala? Arutala ya. Arutala itu sebenarnya itu ide dari director ya, di Reski. Itu artinya dalam bahasa Sanskerta itu bulan yang bersinar. Bulan yang bersinar. Jadi sebenarnya kayak filosofinya tuh tim Arutala itu pengen jadi bulan yang bersinar untuk menyinari gelapnya kayak kasus pelecehan seksual gitu loh. Kita mau kayak kasih cahaya baru, kayak ini loh ada kemungkinan baru kok untuk bangkit. Terwujud nggak menurutmu ini? Menurutku puji Tuhan terwujud dengan ya? Apa ya, pendapat-pendapat dari masyarakat yang sudah menonton gitu. Oke. Nah, terus di dalam produksi ini pasti kan banyak banget drama-dramanya ya. Wah, kita tahu banget kita tidurnya kurang semuanya, terus banyak yang mungkin tidak sesuai harapan. Cara lu buat menangani itu semua gimana sih? Karena gue lihat lu tuh sabarnya ekstra banget, sumpah. Aduh, kayaknya nggak ya. Emang ya, kalau ya, gitu bagus deh. Kalau dari gue sih, gue liatnya gitu sih ya. Oke. Gimana ya nanganinnya? Pasti kalau drama-drama gitu pasti ada ya teman-teman. Kayak semua hal, mungkin gak cuma produksian FTV doang kali ya. Cuman apa ya? Mungkin karena dukungan dari, balik lagi ke dukungan dari teman-teman sekalian ya, kayak nggak apa-apa kok, ini masih bisa kayak aku ngerasanya aku nggak kerja sendiri gitu. Sama sekali aku nggak ngerja sendiri, dan apapun kebingunganku tuh teman-teman yang lain tuh juga bisa jawab gitu, dan itu aku bersyukur banget. Makanya setiap kayak masalah ataupun kayak miskomunikasi itu kan sering banget ya pas syuting ya. Itu tapi ya puji Tuhannya karena mungkin udah sama-sama dewasa juga, udah sama-sama anak kuliahan juga, jadi kayak ngomong antar sesamanya itu kayak lebih enak sih, jadi terselesaikan lah puji Tuhannya. Oke, terus ini produksi filmnya ini berlangsung berapa hari sih? Harusnya 4 hari teman-teman. Harusnya 4 hari ya? Tapi extend jadi 5 hari. Karena apa tuh? Itu sangat membuat stres kalau boleh jujur ya. Karena kita dengan dana yang sangat, menurutku sangat ngepres, tapi harus memproduksi film yang ekspektasinya dari dosen dan orang lain tuh kayak wow banget gitu. Jadi kayak ini gimana sih, itu karena hujan teman-teman, karena cuaca. Tapi ya itu kan masalah yang nggak bisa dihindarin ya. Jadi kayak udah stres banget itu. Dan itu kan kita sehari bisa take berapa scene ya, kayak 5 sampai 7 scene, dan itu pindah-pindah. Jadi nggak cuman di kampus, ada di rumah, ada di halaman, ada di jalan, itu kayak, dan kebanyakan di outdoor ya pas itu ya sayangnya kayak. Jadi kayak kehalang banget sama hujan, tapi ya puji Tuhannya masih bisa lah. Oke, Salsa. Jadi itu salah satu dukanya ya? Iya, bisa dibilang gitu ya. Jadi ada lagi nggak duka-dukanya yang selama kamu memimpin ini?
Aduh, sebenarnya ada banyak ya. Coba dong, sepil. Ada banyak. 2 atau 5, 10. Waduh, banyak ya, tapi nggak usah banyak-banyak banget sih. Oke. Mau dukanya apa lagi ya mungkin? Mungkin sempat miskomunikasi ya sama teman divisi sendiri. Teman satu tim sendiri. Dan itu aku ingat banget di hari kelima dan itu di hari extend. Dan aku udah bilang ke direkturku, Res, ini aku udah nggak bisa extend lagi, udah nggak ada uangnya. Terus di situ tapi sekali lagi itu cuacanya agak kurang mendukung, itu agak gerimis, agak mendung. Terus dan itu tuh ada sedikit masalah di tim wardrobe waktu pas itu. Tapi dan itu kita lagi scene di jalan, aku ingat banget di jalan. Terus abis take scene jalan itu kita rencananya mau pindah ke rumah gitu. Terus kan itu semua wardrobe itu ada di ruangan di kampus. Tapi itu udah sekitar jam 5, jam 6 sore, kampus udah ditutup. Dan karena ada miskomunikasi, karena pindah scene-nya yang dadakan juga, itu ada masalah di wardrobe. Jadi kayak wardrobe-nya itu ketinggalan di ruangan di kampus dan itu udah dikunci. Dan itu harus minta ke satpam. Dan itu satpamnya kayak hilang-hilangan gitu. Wah, itu juga. bete banget sih pasti. Dan itu aku posisinya lagi nemenin scene-nya di jalan, so aku udah stres banget kayak ini nggak bisa lagi buat besok-besok gitu. Kayak kok bisa sampai kelupaan, tadi kan udah dibilangin segala macam gini. Dan itu aku jujur minta maaf banget sama tim wardrobe karena itu aku marah banget karena ya itulah teman-teman pengendalian emosi yang kurang bagus ya. Jadi kayak aku sangat minta maaf banget lagi. Kayak aku masih merasa bersalah sampai sekarang, cuman ya itulah salah satu dukanya juga. Oke, kemudian kalau tadi udah duka-dukanya, sekarang yang happy-happy nih. Apa sih namanya? Sukanya. Nah, sukanya ada apa aja tuh, Sal? Sukanya banyak banget, teman-teman. Kalau bisa dijelasin kayak aku yang pertama banget ya, aku bersyukur banget bisa jadi salah satu bagian dari Arutala itu karena aku bisa lebih kenal banyak orang gitu. Apalagi kita kan masa COVID ya, dan kayak bisa saling deket gitu loh satu sama lain, kayak aku lebih kenal ini, aku lebih kenal ini, kayak itu sih yang bikin aku bersyukur banget. Terus kayak dikasih kesempatan jadi produser yang sama sekali aku nol pengalaman di situ, tapi aku seneng banget pas hari terakhir syuting ada yang ngechat aku kayak bilang makasih ke aku, kayak kamu keren banget gitu. Terus itu aku langsung nangis teman-teman karena itu aku benar-benar terharu, kayak ya ampun, kayak aku nganggep kinerjaku yang kemarin di Arutalo tuh kayak kurang kayak gitu loh, kayak, tapi ngelihat orang lain yang ngelihat aku segitunya tuh kayak aku kayak oke, nggak usah merendahkan diri terus gitu loh. Terus sukanya apa lagi ya? Terus aku banget pas launching itu film juga, itu ditonton sama banyak orang, kayak aku ingat banget 3 hari penayangan tuh kayak udah 3.500-an yang nonton. Makasih banget teman-teman. Keren, tepuk tangan teman-teman. Itu terus banyak yang bikin story juga, kayak pesannya menyentuh, pesannya dapat, dan itu yang bikin aku bangga banget karena aku sama sekali nggak ngejar award ataupun apapun itu, tapi aku ngejarnya kayak aku harap tuh orang-orang bisa dapat pesannya apa sih yang mau disampaikan sama anak-anak Arutala dari film Duga itu. Oke, keren ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya penasaran nih, masih penasaran dan belum sempat nonton filmnya, jadi filmnya itu ada di mana tuh, Sal? Tribun Jateng. Tribun Jateng. Jadi kita bisa sematin link ya nanti ya di bawah ya. Iya, jangan. Oke, Sal. Kemudian nih untuk pesan dan pesan-pesannya buat orang-orang yang nanti ini misalnya buat baru mau terjun di dunia perfilman dan terus dia juga mau menjadi seorang produser, gimana sih pesan-pesannya? Yang penting jangan takut teman, karena
kuncinya tuh kita semua belajar kok. Aku belajar, teman-teman yang lain juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama mengkoreksi diri. Jadi jangan takut salah, jangan takut untuk dikritik, itu yang paling penting, dan selalu jaga emosi kalian tetap stabil. Karena emosi itu sangat mempengaruhi mood satu tim. Betul, betul banget. Terima kasih Angelina Salsa sudah mau diundang di sini. Semoga pengalamanmu nanti bisa menjadi motivasi ke depannya untuk para penonton di sini. Nah, jadi sekian dari kami semuanya, warga Jateng News TV. Sampai jumpa.